Games Plus Arcade tersedia hanya di RCTI Plus Super App. Mainkan sekarang. Pah Yana gitu. Tatapannya tuh kayak sedih banget. Itu tuh Indah tuh masih umur berapa tahun? SD kelas 3 atau 4 gitu ya. Oke, Indah. Ini aku mau sedikit tanya dan mungkin dengar cerita langsung dari Om Joni. Sosok ayah itu semasa hidup dari kacamata kamu sebagai anak seperti apa sih? Sosok ayah, papa ya. Papa tuh seorang ayah yang kocak, yang baik banget dan gokil banget. Menurut Indah sih waktu Indah kecil ya, Indah tuh mikir kayaknya papa aja deh yang kayak gini. Kayaknya ayah lain tuh kayaknya biasa-biasa aja. Terus kok papa aja yang gokil, yang baik, yang ada aja gitu tingkahnya kayak gitu. Apa sih mungkin yang nggak bisa kamu lupain itu? Kalau diingat-ingat sih banyak banget tingkah yang bikin ketawa ya. Karena emang seperti yang kita tahu papa tuh kan lucu banget ya. Ada pernah waktu Indah masih kecil, Indah kan beli sepatu. Sepatunya tuh sepatu yang ini. Indah pernah waktu kecil, Indah ingat banget waktu kecil Indah pernah beli sepatu dan sepatunya tuh Indah suka banget. Nah terus sepatunya kan dicuci ya. Waktu Indah pulang main, tiba-tiba sepatunya itu pas Indah pulang main, tiba-tiba papa tuh minta ngomong sama Indah, "Teh, sini deh keluar. Papa mau ngomong sama Teteh." "Kenapa, Pah?" Indah udah deg-degan banget. Ini kenapa ya Allah? Apa Indah ada salah? Apa Indah mainnya terlalu sore gitu? Terus kita berdua gitu di luar. "Maafin Papa ya, Nak." Gitu. Tatapannya tuh kayak sedih banget. Itu tuh Indah tuh masih umur berapa tahun? SD kelas 3 atau 4 gitu ya. Masih kecil banget. Dan "Maafin Papa ya, Nak ya." "Kenapa, Pah?" gitu. Sepatu Teteh meleleh, Nak gitu. Karena sepatunya itu waktu itu sepatu apa Indah lupa. Cuma sepatu dimasukin ke oven karena tujuan papa tuh biar kering, sepatunya biar cepet kering gitu. Ini tuh yang Indah pengen ketawa kan di situ. "Iya Pak, nggak apa-apa kok," gitu. Cuma Indah waktu itu ke mama tuh nangis, "Kenapa sampai meleleh?" Karena itu sepatu yang Indah pengen banget gitu. Itu salah satu yang kocak lah pokoknya papa. "Maafin Papa ya, Nak." "Iya nggak apa-apa." Sepatunya meleleh, beneran meleleh. Itu sepatu apa ya waktu itu Indah lupa. Tapi kan masukin oven mungkin meleleh ya. Namanya juga karet gitu kan. Itu tuh salah satu tingkah kocak papa tuh. Tapi kalau dari cerita itu artinya Om Joni sosok ayah yang tidak sungkan atau tidak ragu untuk minta maaf kepada anaknya ya? Betul banget. Banyak orang tua yang gitu egonya, itu gue orang tua, Ya. perlu minta maaf sama anak. Ya. Kalau Om Joni justru yang gampang banget minta maaf sama anak. Betul banget, papa tuh nggak sungkan minta maaf sama anak, tapi kalau misalnya anaknya salah gitu ya, terus ada berbuat apa gitu, papa tuh sama sekali nggak bakal tegas gitu sih. Cuman kalau emang papa salah pasti minta maaf. Itu hebatnya papa. Dan mungkin nggak semua orang tua kayak gitu ya. Mungkin ada yang malu atau sungkan, tapi papa nggak minta maaf dan terima kasih. Sesimpel misalnya papa minta pijit sama Indah, terus kayak udahnya "Makasih ya, Nak," dan itu selalu diucapin sama papa. Indah, sebagai orang tua ke anak perempuannya, itu tuh biasanya orang tua akan lebih khawatir nih pada anak perempuannya, lebih protektif gitu. Nah, Om Joni sendiri ke kamu seperti apa? Pasti mungkin ada jam-jam harus pulang ke rumah gitu, jam berapa? Protektif banget sih Kak. Walaupun papa tuh papa tuh orangnya kan nggak enakan ya. Mungkin secara nggak langsung nggak mau yang kayak harusnya teteh harus pulang jam segini gitu. Nggak sih. Jadi kayak emang kode-kode gitu. Kalau Indah nggak boleh
main sama cowok, nggak boleh pacaran dulu, nggak boleh main sama temen yang ini gitu. Itu tuh selalu kode sih kak. Salah satunya tuh pernah. Jadi Indah pernah bawa teman ke rumah. Teman Indah tuh kan kurus gitu kan, cewek. Terus abis udah pulang, papa nanya, itu siapa? Temen teteh. Iya pak, kenapa? Kok kurus banget sih? Sakit kali ya gitu. Emang kenapa pak? Iya awas gitu. Takutnya dia sakit atau apa, pilih-pilih gitu. Tapi nggak yang kayak apa sih namanya, kayak depan orang yang enggak gitu sih. Cuman hati-hati gitu. Itu kan secara nggak langsung kayak ngasih tahu kita harus pilih-pilih punya teman apa gitu. Paling merhatiin gitu sih. Kalau kayak sebagai seorang musisi kan tentu jadwalnya Om Joni waktu itu kan padat banget kan. Seperti apa sih Om Joni membagi waktunya ke kamu? Maksudnya membagi waktu sama Indah atau Apakah dia pas libur ngajak kamu jalan? Terus atau dia lagi show selalu telepon kamu atau gimana? alhamdulillahnya sih papa selalu bawa anaknya. Jadi iya, walaupun Indah masih kecil. Jadi Indah tuh sering dibawa sama papa dari waktu Indah masih umur bayi mungkin deh, sampai Indah kalau misalnya lagi libur pasti dibawa. Dan kalau emang misalnya lagi urgent nih harus dibawa, pasti izin dulu sih, pasti izin ke guru gitu, mau diajak untuk show keluar kota gitu. Dan kebetulan juga kan Indah manajer papa, jadi Indah tuh banyak banget waktu sama papa. Jadi kalau misalnya kemana-mana tuh bertiga atau enggak sama tim satu, berempat dan berlima gitu. Jadi Indah, mama, terus ada tim juga 2 orang. Alhamdulillahnya sih selalu sama papa sih. Artinya nggak ada kamu ngerasa kekurangan waktu sama apa gitu ya? Enggak, papa tuh seorang ayah yang benar-benar apa ya, luar biasa banget. Jadi semuanya tuh ngelibatin anaknya. Jadi anaknya tuh selalu dibawa dan dikenalkan sama teman-teman papa, terus juga sama orang-orang penting pasti dikenalin gitu. Tadi kan kita lihat sosok Om Joni yang sering bercanda gitu ya. Kalau sosok Om Joni yang tegas dengan anak-anaknya, seperti apa sih beliau tegas dalam hal apa? Ya itu tadi sih, dalam hal memilih pasangan Indah mungkin ya. Kalau untuk anaknya kan ya, memilih pasangan, terus pilih teman, terus juga apa ya, oh iya yang paling penting tuh rapih atau enggaknya di rumah. Dan apa namanya, kalau abis pakai barang tuh harus di tempatnya lagi. Itu tuh tegas banget. Dan pernah Indah makan nasinya tuh kayak berleberan gitu kan waktu itu, karena mungkin kalap gitu, kelaparan kali ya, apa gimana nggak tahu. Terus papa tuh lihat ada nasi kayak beberapa butir gitu, itu tuh marah banget sama Indah, bener-bener marah banget. Kenapa? Iya betul, itu marah banget dan bilang pokoknya harus diberesin, harus diambil satu-satu nasinya, jangan sampai tersisa. Kalau sampai sisa itu papa marah banget katanya. Akhirnya ya udah Indah beresin satu-satu, nggak pakai sapu, jadi satu-satu gitu. Karena mungkin menghargai makanan banget sih papa tuh. Kalau kamu sendiri sebagai anak melihat Om Joni sebagai musisi, apalagi kamu jadi seperti yang manajernya Om Joni juga, dia sosok musisi yang seperti apa sih? Papa tuh seorang musisi yang sangat apa ya, yang sangat detail banget. Kalau misalnya ciptain lagu apa, mengoreksi lagu itu tuh benar-benar detail satu persatu, lirik didengar, melodinya segala macem, dan harus 100% bagus gitu sih kak. Yang paling berjasa dalam karirnya Om Joni menurut kamu siapa sih? Karena kan banyak artikel juga nih yang bilang kayak grup Warkop yang mengangkat nama PNS dan menjadi skandal gitu. Benar nggak sih? Grup Warkop ya, kalau itu sih Indah, mungkin waktu itu kan Indah belum lahir juga ya, jadi Indah belum begitu tahu
karena kan gimana pun juga nggak sama papa waktu itu ya. Kalau yang paling berjasa sih menurut Indah sih ya mama sih ya, karena kan selalu sama papa dan selalu tukar sharing gitu bareng sama papa juga. Terus apa ya, dan keluarga terdekat sih kak gitu. Dan beberapa teman-teman papa juga ada Indah kenal yang berjasa banget. Berarti artinya kamu aktif jadi manajernya papa tuh semenjak Om PMR nih rame lagi belakangan itu ya? Atau sejak kapan sih? Kalau Indah jadi manajer papa tuh dari papa malah nggak sama Om PMR sih. Iya. Dan setelah keluar, iya betul. Dan alhamdulillah papa tuh sama PMR jadi nyatu lagi. Jadi maksudnya show bareng lagi sih waktu itu karena ada project bareng. Terus akhirnya ya udah telepon Om Ima PMR tuh. Dari situ bareng lagi. Kan vakum udah lama ya, tahun berapa ya waktu itu? Sempet vakum 3 tahun kan sama PMR. Emang udah keluar kan papahnya. Terus nyatu lagi ada project bareng, Indah yang pegang juga. Dari situ sampai terakhir papa meninggal sama-sama lagi, alhamdulillah. Kenapa sih keluar dari PMR? Bukannya lagi rame banget ya waktu itu kan? Kalau itu sih keluar dari PMR karena emang papa sih dikeluarin ya. Iya betul. Udah 3 kali sih sebenarnya dikeluarin papa tuh. Alasannya yang nggak ada alasannya juga sih kak, karena emang tiba-tiba keluar gitu kan. Dan papa pun kan orangnya sangat menjaga harga diri banget ya, jadi ya oke, ya udah gitu mungkin papa. Dan sebenarnya papa tuh nggak ada yang kayak dendam apa gitu, enggak juga sih, emang orangnya ikhlas aja kali ya. Jadi pas udah sama PMR lagi ya udah kayak nggak ada masalah gitu. Iya udah nyatu lagi, tetap ngajak tetap bareng gitu sih kak. Om Joni yang mendirikan PMR ya? Kenapa? PMR yang diriin, yang bikin? Yang bikin sih kayaknya bareng-bareng sih kak, bareng-bareng. Saya melihat waktu itu PMR bisa lagi diterima sama anak-anak muda waktu itu. Ada di acara-acara anak muda, tanggapan kamu seperti apa sih? Itu Indah bangga banget sih, maksudnya kayak papa tuh bisa ke anak muda juga, bisa ke orang tua dan ke anak kecil gitu. Jadi Indah selama jadi manajer papa, jujur ya selama jadi manajer papa Indah kayak bangga banget dan seneng banget, terharu ngelihat papa masih aktif di dunia musik, khususnya di Gen Z anak-anak muda gitu. Kalau aktif di TikTok tuh sejak waktu COVID ya. Dan itu mengisi waktu luang sebenarnya sih kalau artis harusnya ada sosial media semuanya ya. Dan itu kan idenya mama sebenarnya, bikin TikTok gitu. Dan alhamdulillah semenjak ada TikTok pun jadi orang yang nggak tahu kesibukan papa jadi tahu gitu. Kayak gitu sih kak. Sejak kapan pandemi ya? Pandemi tuh. Nah waktu itu apa yang dilakukan Om di TikTok di awal-awal untuk nyanyi, mulai keseharian gitu? Sebenarnya sih kan papa itu tinggal disuruh sama Indah aja kan, maksudnya Indah yang apa? Iya ngedirectnya Indah. Terus paling kayak misalnya yang lagi tren tuh joget apa segala macam, tapi papa tuh nggak mau joget yang apa? Misalnya challenge dance gitu. Jadi papa pengennya sendiri aja gitu. Ya udah deh terserah papa, yang penting kita bikin TikTok konten gitu. Tapi Indah sih udah bilang kalau papa emang nggak mau ya udah ngomong aja, kalau papa capek ngomong aja gitu. Tapi alhamdulillah selama itu papa semangat aja dan seneng sih. Jadi kayak nyanyi lagunya papa, terus